Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Wei yang dikirim terbang oleh tinju Fang Yuan, dan sebelum dia menstabilkan dirinya, tombak tulang spiral terbang dari atas. Tombak tulang spiral menembus udara, menembak seperti kilat dengan suara yang tajam. Pada jarak seperti itu, Wei yang bahkan bisa melihat ukiran spiral di ujung tombak tulang. Tombak tulang spiral Gu ini, meskipun kuat dan mampu menembus pertahanan, hanya cacing Gu peringkat 2, tidak ada ancaman di dalamnya. Pada saat itu, pikiran Wei yang bergerak seperti kilat. Mata biru Bai Ningbing sedingin es, Wei yang menantang keduanya pada saat yang sama memicu kesombongan di hatinya. Tombak tulang spiral hanya bisa membatasinya, aku tidak punya cukup Gu, jika aku ingin menghabisinya, aku harus menggunakan tinju dan kakiku. Dia jenius. Ketika Fang Yuan mengirim Wei yang terbang, meskipun itu hanya satu pukulan, itu menunjukkan kelemahannya kepada Bai Ningbing. Wei yang tidak pernah menerima dorongan kekuatan permanen dari cacing Gu manapun, dia hanya memiliki kekuatan manusia normal. Ini adalah kelemahan utama yang bisa dieksploitasi. Bai Ningbing mengambil banyak langkah ke depan, mengikuti tombak tulang dan mengangkat kakinya untuk menendang dengan keras. Kakak Wei, Xiao kecil yang menonton pertandingan melihat adegan ini dan mulai khawatir. Jika gerakan Wei yang dibatasi oleh tombak tulang, itu akan memberi Bai Ningbing kesempatan untuk menyerang. Pada saat yang sama, jika Fang Yuan memojokkannya, Wei yang akan dirugikan. Hehehe, pada saat-saat terakhir, Wei yang tertawa. Saat tombak tulang spiral hendak mengenainya, tiba-tiba, tubuhnya bersinar dalam cahaya putih, dan dia berubah menjadi kilatan dan menghilang. Dia memang punya Gu ini. Fang Yuan menyipitkan mata. Kecepatan yang sangat cepat. Pupil Bai Ningbing menyusut, merasa heran. Detik berikutnya, tombak tulang spiral menembus batu bendera, menusuk tanah. Bai Ningbing tidak bisa menghentikan momentumnya, dengan ledakan kakinya menghancurkan batu bendera. Retakan seperti jaring laba-laba menyelimuti tanah. Cahaya pelangi kakak Wei Gu. Saya pikir dia mungkin tidak menggunakannya tepat waktu, tetapi berpikir dia menunggu saat itu untuk melarikan diri, menyebabkan musuh-musuhnya tidak mengenai apa-apa. Luar biasa, ini adalah pukulan keras terhadap psikologi musuh. Xiao kecil bisa mengetahui maksud tindakannya. Melihat bahwa mereka akan melukai musuh mereka dengan parah, pelarian di saat-saat terakhir akan mengubah harapan menjadi kekecewaan, siapapun akan mengalami perubahan emosi ini. Cahaya pelangi merobek udara, saat cahaya menyebar, tubuh Wei yang muncul lagi. Dalam sekejap mata, dia terbang lebih dari 50 meter, lebih dari setengah tahap pertempuran, menarik jarak yang sangat jauh dari Fang dan Bai. Melihat kecepatan seperti itu, langkah kaki Bai Ningbing berhenti. Dengan cahaya pelangi Gu, Wei yang bisa datang dan pergi sesuka hatinya, bertarung kapanpun dia mau, pada titik ini, tidak mungkin baginya untuk kalah. Cahaya pelangi Gu adalah Gu peringkat 3, mampu membiarkan Master Gu berubah menjadi cahaya dan melarikan diri, itu adalah yang tercepat di antara Gu gerakan peringkat 3. Sebaliknya, Fang Yuan hanya memiliki rumput lompat, sementara yang lain tidak memiliki gerakan Gu. Dengan kecepatan Wei Yang, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memukulnya. Dalam hal gerakan, cahaya pelangi Gu memberi Wei Yang keuntungan besar, begitu Gu ini digunakan, Fang dan Bai dapat bekerja sama tetapi masih jatuh ke dalam keadaan pasif. Para tamu, ini adalah cahaya pelangi Gu, meskipun peringkat 3, kecepatannya jauh melampaui banyak Gu peringkat 4. Kecepatannya sangat cepat bahkan Master Gu tidak dapat bereaksi tepat waktu, itu adalah kelemahan pertama. Untuk menggunakannya, seseorang harus menggunakan pikiran petir Gu atau kilatan inspirasi Gu, atau lainnya. Jika tidak, pada saat Master Gu bereaksi, mereka akan terbang terlalu jauh dan bahkan menabrak dinding. Wei yang berbicara, mengakui kekurangan cahaya pelangi Gu. Kelemahan keduanya, adalah menghabiskan terlalu banyak esensi purba. Di antara peringkat 3 Gu, pengeluaran ini sudah merupakan konsumsi tingkat menengah tinggi. Ada kelemahan ketiga, tapi saya tidak akan menyebutkannya, Anda bisa menebak sendiri. Apakah itu fakta bahwa kamu tidak dapat menggunakan kekuatan Gu untuk meningkatkan kekuatan fisikmu?
Bai Ningbing segera menjawab. Kali ini, giliran Wei Yang yang mengungkapkan keterkejutannya. Dia menatap takjub, Nona Baiyun benar-benar memiliki kemampuan kognitif yang hebat. Memang, jika seorang Master Gu menggunakan cacing Gu untuk mengubah tubuh mereka, dan meningkatkan kekuatan mereka, akan sulit untuk memanfaatkan cahaya pelangi Gu. Pengeluaran esensi purba mereka akan meningkat secara drastis, atau lebih buruk lagi, transformasi cahaya mungkin gagal dan cahaya pelangi Gu akan dihancurkan. Tetapi untuk berpikir, setelah Bai Ningbing mendengar pujiannya, ekspresinya menjadi dingin karena tatapannya seperti es, menatap Wei Yang dengan niat membunuh. Hei, izinkan saya memperingatkan Anda, jangan panggil saya Nona. Ekspresi Wei Yang membeku, apa yang salah katakanku? Apakah salah menggunakan kata, Nona? Sungguh tabu yang aneh. Wei Yang berpikir dalam hatinya, saat dia meminta maaf, saya minta maaf atas pelanggarannya, Lady Baiyun. Pembuluh darah muncul di dahi Bai Ningbing, saat dia mengertakkan gigi, jangan gunakan itu juga. Oh, lalu Tuan Baiyun. Wei Yang mengamati ekspresinya saat dia dengan hati-hati memilih kosakatanya. Wajah Bai Ningbing akhirnya kembali normal. Bibir Wei Yang melengkung menjadi senyuman, melanjutkan, kalau begitu dua tuan, giliran saya untuk menyerang. Beri aku semua yang kamu miliki. Fang Yuan menepuk dadanya, berteriak dan menakut-nakuti Bai Ningbing yang berada tepat di sampingnya. Tuan He itu benar-benar berani dan mengagumkan, maka terima pukulanku. Wei Yang memuji, saat dia berbicara, dia berubah menjadi cahaya putih dan menabrak Fang dan Bai. Menghadapi kecepatan seperti itu, Fang dan Bai bahkan tidak bisa berkedip sebelum pelangi ini melewati celah di antara mereka dan tiba di belakang mereka. Cahaya putih menyebar, dan berubah kembali menjadi Wei Yang. Dia memegang dua pedang lebar, dan menebasnya masing-masing ke arah Fang Yuan dan Bai Ningbing. Sebelum pedang lebar ini menghantam, Bai Ningbing merasakan kulitnya menegang. Dia segera tahu bahwa perlindungan otot es tidak dapat menahan pedang ini, dan dia dengan cepat mundur. Fang Yuan menggeram ringan, tidak menghindar tetapi mengaktifkan kanopi Gu dan perisai tulang terbang Gu, mengirim tinjunya. Pedang lebar ringan pertama-tama membelah perisai tulang putih menjadi dua. Wei Yang berubah menjadi cahaya dan melarikan diri lagi. Melihat tinjunya akan mendarat di dada Wei Yang, Fang Yuan hanya berjarak 1 inci sebelum hilang sepenuhnya. Cahaya pelangi terbang menjauh, dan berhenti jauh. Seluruh pertukaran pukulan dilakukan secepat kilat. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, Wei Yang telah pindah dari sisi panggung pertempuran ke sisi lainnya, panjangnya lebih dari 100 meter. Lagi, Fang Yuan melolong, niat bertempur membara di matanya. Wei Yang berubah menjadi cahaya lagi, muncul di hadapan Fang dan Bai dalam. Sekejap, Bai Ningbing tidak bisa menahannya secara langsung, dia hanya bisa menggunakan tombak tulang spiral tetapi kecepatan Wei yang terlalu cepat, menyebabkan tombak tulangnya menghantam udara. Fang Yuan hanya bisa menahan pukulan itu secara pasif, selain pertama kalinya, tinjunya tidak pernah mengenai Wei Yang lagi. Sekaligus, cahaya melintas di panggung pertempuran terus-menerus, seperti bola yang memantul yang terperangkap di dalam kotak. Sementara itu, Fang dan Bai hampir tidak bisa menerima pukulan, setelah benar-benar kehilangan momentum mereka. Apakah kekuatan asli kakak Wei ini? Terlalu mengesankan. Xiao kecil mengamati pemandangan kacau di hadapannya. Kecepatan Wei yang luar biasa, seperti hantu yang bergerak dalam bayang-bayang. Setelah beberapa menit lagi, dia menghentikan gerakannya, jika kedua tamu ingin bersaing dalam hal pengeluaran, dan mencoba mengeksploitasi kelemahan cahaya pelangi Gu saya yang mengkonsumsi esensi purba dalam jumlah besar, saya khawatir Anda akan kecewa. Saya memiliki sumber cahaya Gu di tangan saya, itu adalah tipe bantuan Gu yang satu-satunya kegunaannya adalah memungkinkan pengeluaran esensi purba Master Gu dikurangi setengahnya saat menggunakan Gu tipe cahaya. Sialan, Bai Ningbing mengatupkan giginya karena marah. Fang Yuan melambaikan tangannya, tidak lagi, aku tidak bisa menang. Saudara Wei, kami kebobolan. Wei yang tertawa terbahak-bahak, menangkupkan tinjunya, itu adalah suatu kehormatan. Xiao kecil melihat pertempuran berakhir, segera datang, dengan kegembiraan masih tersisa di wajahnya, kakak Wei benar-benar mengesankan, tetapi kedua pria berhasil bertahan begitu lama sama mengesankan. Anda mungkin tidak tahu, tetapi saudara Wei memiliki keterampilan bertempur yang unggul meskipun dia berada di peringkat 3 tahap puncak.
Dia adalah jenderal ketiga Tuan Sang Yan Fei, yang disebut pendekar pedang cahaya putih. Jika itu aku bahkan tidak akan bisa bertukar 20 pukulan dengannya. Kerugian adalah kerugian, tidak ada masalah besar. Wei Yang, setelah saya mendapatkan cacing gu yang cocok, saya akan menantangmu sekali lagi. Ekspresi Bai Ningbing sedingin es, sejak muda, sombong dia tidak pernah kalah begitu buruk, suasana hatinya jelas mengerikan. Xiao kecil melihat Bai Ningbing memanggil Wei Yang dengan namanya, menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya. Fang Yuan berdiri di samping, saudara Wei yang sudah menahannya, saya bisa merasakannya. Setelah saya membeli beberapa gu yang berguna, saya akan berdebat dengan Anda lagi. Meskipun saya kalah kali ini, saya masih marah. Lain kali, tolong gunakan kekuatan penuhmu, jangan khawatir tentang konsekuensinya. Hahaha, saudara He itu mengungkapkan pikirannya. Kali ini salahku, lain kali aku pasti akan menggunakan kemampuan penuhku. Wei yang menepuk bahu Fang Yuan. Begitulah caranya, saudara Wei Yang, saya menerima kehilangan saya sepenuhnya, izinkan saya mentraktir Anda dengan anggur. Saudara Xiao, Anda juga bisa ikut, dan menceritakan tentang kisah heroik saudara Wei. Aku hanya bisa mengalahkannya setelah mengetahui semua tentang dia dengan benar. Fang Yuan tertawa. Xiao kecil merasa bahwa orang ini, meskipun jelek dan tidak memiliki telinga, sangat menyenangkan untuk dilihat. Dibandingkan dengan Bai Yun, aneh itu, temperamennya jauh lebih baik. Baiklah, Xiao kecil tertawa, perkelahian membuat kami lebih dekat, saya tahu sebuah restoran, baru dibuka, murah, dan juga menyajikan makanan enak. Kita tidak bisa membuat tamu kita membayar, biarkan aku mentraktir malam ini, kuharap kakak Wei bisa datang juga. Fang Yuan menatap, bagaimana kita bisa melakukan itu? Xiao kecil adalah penduduk setempat, sementara kalian berdua adalah tamu, biarkan dia mentraktir. Wei yang datang untuk memberi nasihat. Fang Yuan memikirkannya, oke, kali ini kamu akan mentraktir, tapi biarkan aku melakukannya lain kali. Lagi pula saya tidak punya uang, setelah saya menjual resep saya dan mendapatkan uang, saya akan mentraktir Anda berdua dengan makanan yang enak. Sejujurnya, setelah datang ke sini, saya terkejut dengan harga komoditas. Kata-katanya sedikit nakal, dan juga mengakui bahwa dia miskin, menyebabkan Wei Yang dan Xiao kecil tertawa, berpikir bahwa Fang Yuan adalah pria yang jernih dan jujur. Hanya Bai Ningbing yang tahu kemampuan akting Fang Yuan, melihat ini, dia sudah terbiasa. Di dalam ruangan, ketiganya minum anggur dan berbicara, mengumumkan nama mereka, menarik hubungan mereka lebih dekat. Hanya Bai Ningbing yang minum air, sendirian dan menikmati kedamaiannya. Xiao kecil bernama Xiao Yan, berusia 27 tahun, yang mengkhususkan diri dalam cacing gu tipe api. Baru-baru ini kultivasinya meningkat dengan alam kecil, ke peringkat 3 tahap tengah, sehingga akhirnya menembus zona pertempuran kota dalam keempat dan mencapai kota dalam ketiga. Hei Tu Bai Yun hanyalah nama palsu, nama asliku adalah Gu Yue Fang Zeng, dia adalah Bai Ningbing. Fang Yuan berpura-pura mabuk dan mengungkap beberapa informasi. Mereka memiliki surat perintah penangkapan klan Bai, selama klan Sang menyelidiki, masalah ini tidak dapat dirahasiakan. Fang Yuan memberikannya dengan sengaja, untuk memberikan kesan memiliki hati nurani yang bersih. Xiao Yan sedikit tersentuh. Dia dan Wei yang adalah Gu Master Iblis, Fang Yuan memberitahu mereka, nama aslinya, adalah tindakan, persahabatan sejati. Nama keluarga Gu Yue. Cahaya melintas di mata Wei Yang, ini adalah informasi penting. Tampaknya misi yang diberikan oleh pemimpin klan telah berhasil diselesaikan. Gu Yue Fang Zeng. Mendengarkan laporan Wei Yang, Sang Yan Fei sedikit mengernyit. Gu Yue adalah nama keluarga yang berbeda, Sang Yan Fei mencari ingatannya dan segera menemukannya. Klan Gu Yue, salah satu dari 3 klan Gunung King Mao, memiliki sejarah ratusan tahun. Gunung King Mao. Tatapan Sang Yan Fei menjadi cerah saat dia mengingat intel yang dia dapatkan lebih dari setengah tahun yang lalu. Gunung King Mao diserang secara misterius dan dalam semalam, berubah dari gunung hijau dan hidup menjadi domain es dan salju yang mematikan. Bahkan sampai sekarang, es dan salju di Gunung King Mao belum benar-benar mencair. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Gunung King Mao, tetapi dari semua jenis jejak yang ditemukan di sana, orang tahu telah terjadi pertempuran besar antara Gu Masters.
Sekarang, kehancuran Gunung King Mao diklasifikasikan sebagai peristiwa misterius dan sudah tersebar di seluruh perbatasan selatan. Mengenai apa yang menyebabkan hal ini, pendapat berbeda dari orang ke orang. Namun, bagi orang-orang tertentu, jejak yang tertinggal di Gunung King Mao membuatnya jelas. Rahasia 10 fisik ekstrim kurang lebih diketahui oleh para petinggi dunia Gu Master. Saat dia mendapatkan intel ini, Sang Yanfei juga segera menebak ini disebabkan oleh salah satu dari 10 fisik ekstrim, fisik jiwa es gelap utara. Jika itu masalahnya, asal-usul Gu Yue Fang Zeng dapat dijelaskan. Kelompok yang dikirim untuk menyelidiki insiden di Gunung Mubei juga mengirim surat yang mengatakan tidak ada titik yang mencurigakan. Sang Yanfei menyusun perkiraan garis besar dari seluruh urusan di benaknya. Sekarang, hanya ada satu keraguan yang tersisa. Mengapa mereka menyembunyikan identitas mereka dan bersembunyi di karavan? Sang Yanfei sudah memiliki banyak dugaan, tetapi masih perlu diselidiki. Benar, kamu bertanding dengan mereka, bagaimana keterampilan mereka? Sang Yanfei bertanya, ekspresi Wei yang serius saat dia dengan hormat melaporkan, jenius. Mengingat waktu, keduanya pasti akan melampaui saya. Oh, kamu memiliki pendapat yang tinggi tentang mereka. Sang Yanfei sedikit kagum. Wei yang mengangguk dan melanjutkan, mereka mungkin menyembunyikan kultivasi mereka dengan beberapa cacing Gu, tetapi karena bisa bertahan begitu lama dalam pertempuran, mereka setidaknya harus berada di peringkat 3. Mempertimbangkan usia mereka yang masih muda, keduanya harus memiliki bakat kelas A. Sang Yanfei tersenyum, tapi Wei Yang, bakat kelas A hanya mewakili bakat dan bukan segalanya. Anda sendiri, adalah bukti terbaik dari hal ini. Anda hanya memiliki bakat kelas B tetapi telah menjadi salah satu tetua eksternal saya. Selain itu, berapa banyak talenta kelas A yang telah mati di tanganmu selama bertahun-tahun ini? Di klan biasa, bakat kelas A adalah masalah yang luar biasa. Namun, bagi klan Sang, mereka agak umum. Salah satu alasannya adalah karena itu adalah klan besar dan ada banyak anggota klan. Lainnya adalah karena mereka merekrut Master Gu Iblis. Master Gu Iblis yang membedakan diri mereka di arena pertempuran pasti memiliki bakat yang luar biasa. Dan alasan ketiga adalah karena kekayaan klan Sang setinggi gunung, mereka memiliki kemampuan untuk membeli cacing Gu yang mengubah bakat. Kamu terlalu memujiku, pemimpin klan Tuan. Wei yang dengan rendah hati berkata dan melanjutkan, saya juga memahami logika ini, jadi saya bahkan lebih yakin keduanya luar biasa. Mereka memiliki bakat tempur yang kaya dan memiliki semacam rasa bawaan terhadap situasi pertempuran, seolah-olah mereka dilahirkan untuk bertarung. Mereka juga tidak memiliki satu set cacing Gu yang lengkap, tetapi mereka mampu bertahan begitu lama hanya dengan 2 hingga 3 Gu, itu benar-benar luar biasa. Mengenai watak mereka, mereka tangguh dan tidak berkecil hati ketika dirugikan. Ketika saya memberikan tekanan pada mereka, mereka mampu membuat terobosan dan terus-menerus menyesuaikan diri, mereka juga memiliki kerja tim yang diam-diam dan hebat. Saat pertempuran berlanjut, mereka mampu bertahan dengan lebih stabil, peningkatan mereka sangat jelas. Secara individu, keduanya memiliki beberapa perbedaan. Gu Yue Fang Zeng lugas, menyerang ke depan dengan keberanian yang tak tertandingi dan memiliki watak yang tinggi. Adapun Bai Ningbing itu, dia cerdas dengan tatapan tajam dan hanya bergerak ketika dia yakin akan hal itu, dia terus-menerus mencoba menemukan kelemahanku selama pertempuran. Secara khusus, Gu Yue Fang Zeng mengakui kehilangannya dengan tenang ketika saya mengatakan saya memiliki sumber cahaya Gu, dia berpikiran luas dan benar-benar memiliki hati yang lebih besar dari pria biasa manapun. Tuan pemimpin klan, keduanya, satu adalah harimau muda dari tanah sementara yang lainnya adalah anak naga laut. Satu yang dan satu yin, satu mendominasi dan satu lagi licik, kombinasi sempurna, kecemerlangan bintang kembar, masing-masing meningkatkan kekuatan satu sama lain. Jika kita bisa merekrut mereka, itu akan menjadi aset besar bagi klan Sang. Sang Yanfei tersentuh. Sebelumnya, dia tidak menatap Fang dan Bai, sekarang minatnya sangat tergugah saat dia mendengarkan Wei Yang. Wei Yang, kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun, aku percaya pada pandangan ke depanmu. Tapi tidak perlu meremehkan dirimu sendiri, mereka mungkin belum tentu bisa mengungguli kamu bahkan setelah mereka dewasa. Kamu terhalang oleh kurangnya bakat, jika tidak, dengan bakatmu,
kamu akan menjadi lebih luar biasa dari sekarang. Tidak perlu khawatir, jika Gu Reformasi muncul, aku pasti akan membantumu mendapatkannya. Reformasi Gu dapat meningkatkan bakat Master Gu, itu sangat langka dan mahal. Mata Wei yang memerah karena emosi, aku tidak akan melupakan kebaikan ini. Selama aku hidup, aku, Sang Yan Fei, tidak akan pernah memperlakukan pengikut setia saya secara tidak adil. Pergi sekarang, terus layan mereka selama beberapa hari dan lihat apa yang mereka pikirkan tentang klan Sang dan apakah kita dapat merekrut mereka atau tidak. Ya, pemimpin klan. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Taman Nankiyu. Di ruang tunggu, Fang Yuan dan Sang Yazi duduk berhadapan. Fang Yuan dengan santai mencicipi tehnya sementara ekspresi Sang Yazi tampak agak tidak sedap dipandang. Beberapa hari ini, saya dengan tulus datang untuk mencari Pak, tetapi Anda telah menaikkan harga Anda lagi dan lagi. Pertama 650.000, tetapi Anda telah menaikkannya puluhan ribu setiap hari dan sekarang Tuan benar-benar menginginkan 800.000. Apakah Tuan mungkin bermain dengan saya untuk menghabiskan waktu? Sang Yazi merasa tercekik dan berbicara dengan gigi terkatup. Jika sebelumnya, dia pasti sudah meledak dalam amarah dan menghancurkan cangkir teh di wajah Fang Yuan. Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukan itu. Mengapa? Karena orang ini bisa langsung mengeluh kepada pemimpin klan. Saya masih tidak tahu apa hubungan mereka dengan Tuan Ayah. Hari-hari ini, Wei Yang telah menemani mereka berkeliling kota. Orang seperti apa Wei Yang? Dia dikenal sebagai jenderal ketiga dan merupakan pembantu terpercaya Tuan Ayah. Tindakannya biasanya tidak mewakili dirinya sendiri, melainkan kehendak Tuan Ayah. Tapi mengapa Tuan Ayah memberikan perlakuan hormat kepada kedua orang ini yang muncul entah dari mana? Sang Yazi terganggu dan bingung. Sejak hari itu, dia telah menyelidiki keduanya dengan gila-gilaan. Tapi itu, dia hanyalah seorang tuan muda, otoritasnya terbatas pada kota klan Sang. Dia jauh dari memiliki kemampuan besar Sang Yan Fei. Penyelidikan tidak membuahkan hasil, jadi dia terpaksa menebak-nebak. Mengapa Tuan Ayah mengungkapkan niat baiknya? Apakah karena warisan di tangan mereka? Tidak, warisan mungkin menarik bagi klan biasa, tetapi bukan milik kita. Kecuali itu adalah warisan dari Gu Immortal peringkat 6, itu hanya akan menjadi lapisan gula pada kue. Atau apakah karena mereka adalah bakat? Tidak mungkin, ada begitu banyak Master Gu Iblis yang setia di tahap pertempuran, mereka akan mati untuk bergabung dengan klan Sang, dan sangat terampil dalam bertarung. Jika ayah tidak tertarik pada orang-orang itu, mengapa dia menginginkan keduanya? Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Sang Yazi tidak bisa memikirkan jawaban. Ketika kedua tebakan ini ditolak, sebuah pikiran muncul di benak Sang Yazi. Apakah kedua ayah ini, bukankah Sang Tuohai, pemimpin klan muda saat ini, ayah? Sang Yazi merenungkannya lagi dan merasa bahwa itu tidak mungkin. Implikasi menjadi garis keturunan ayah terlalu besar, ketika Sang Tuohai ditemukan, dia dilindungi dan dilindungi dengan kuat, tidak seperti keduanya. Sang Yazi terus menderita karena ini tetapi tidak bisa membuat kemajuan. Dan karena itu, dia bahkan lebih takut pada Fang dan Bai. Hal yang paling menakutkan seringkali adalah hal yang tidak diketahui. Fang Yuan tahu tuan muda Sang Yazi ini menjadi semakin gelisah dan tidak sabar selama beberapa hari ini. Inilah yang ingin dia lihat. Ini juga salah satu alasan dia sengaja menaikkan harga setiap hari. Jika dia secara langsung mengumpulkan 650.000 hingga 800.000, negosiasi pasti akan runtuh. Tetapi dengan menaikkan harga puluhan ribu berkali-kali, itu malah akan melemahkan perlawanan Sang Yazi di hatinya yang tegas dan tegas. Waktunya sudah matang. Fang Yuan meletakkan cangkir teh dan tersenyum, semuanya berharga. Ini mungkin hanya warisan Master Gu kepada orang lain, tetapi bagi Anda, tuan muda yang terhormat, ini adalah harapan terakhir untuk melindungi status tuan muda Anda. Dengan demikian, harganya harus sedikit lebih tinggi, dan saat tanggal evaluasi semakin dekat, harga untuk warisan ini secara alami akan terus meningkat. Jadi, saya telah menaikkan harga setiap hari, bukankah ini sesuatu yang alami? Hehe, jika harganya diturunkan, bagaimana bisa layak untuk harapan terakhirmu? Bagaimana bisa layak untuk posisi penting seperti tuan muda klan Sang?
Lagi pula, hanya Tuan Muda klan Sang yang bisa bersaing memperebutkan posisi pemimpin klan muda. Mata Sang Yazi bergetar karena marah. Ini adalah pemerasan terang-terangan, orang ini menaikkan harga sesuka hatinya. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Sang Yazi berharap dia bisa memotong Fang Yuan menjadi beberapa bagian. Tetapi dia memikirkan posisi Tuan Muda dan hampir tidak bisa menahan diri, kamu benar-benar licik. Jika saya menghabiskan 800.000, itu akan menjadi kerugian total dan malah akan menurunkan evaluasi saya. Para tetua yang bertanggung jawab atas evaluasi itu tidak bodoh. Jadi, saya tidak bisa membelinya dengan harga ini. Fang Yuan sudah mengharapkan jawaban ini, sudut bibirnya sedikit melengkung menjadi senyuman, oleh karena itu, saya punya solusi yang bagus. Saya akan secara terbuka menjualnya kepada Anda dalam 650.000, tetapi Anda benar-benar akan memberi saya 800.000. Anda akan mempertahankan posisi Tuan Muda Anda dan saya akan mendapatkan harga yang wajar, ini adalah situasi yang saling menguntungkan yang lengkap. Ekspresi Sang Yazi segera berubah dan menatap Fang Yuan dengan mata terbelalak, kamu ingin aku membuat akun palsu? Ini tidak mungkin. Jika saya ketahuan, tidak peduli kapan, status Tuan Muda saya akan dicabut dan terlebih lagi, saya akan menerima hukuman berat. Fang Yuan menatap sembrono, kamu tidak bisa mengatakan itu. Siapa yang mengatakan sesuatu tentang akun palsu? Saya hanya menjual resep rahasia kepada Anda, dan Anda merasa bahwa saya adalah orang yang jujur, dengan baik hati memberi saya beberapa batu purba sebagai hadiah. Tidak ada hubungan antara keduanya. Pada saat itu, Sang Yazi hanya bisa melihat Fang Yuan, tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Dia sebelumnya mengira Fang Yuan tidak tahu malu, tetapi sekarang melihat bahwa dia telah sangat meremehkan ketidaktahuan orang ini. Sang Yazi pergi dengan cemas. Sebelum dia pergi, dia memberitahu Fang Yuan, bahwa masalah ini penting dan dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempertimbangkannya. Tapi, fakta bahwa dia mempertimbangkannya berarti bahwa kesuksesan sudah dekat. Fang Yuan telah melihat melalui orang ini, mengetahui bahwa masalahnya sebaik yang diputuskan. Bahkan, dia bahkan bisa menaikkan harga lagi ketika saatnya tiba. Saat ini, dia ragu-ragu, jadi Fang Yuan tidak bisa menggunakan harga untuk menggelisahkannya. Begitu dia bertekad, hehe, maka harganya akan melonjak lagi, itu terlalu mudah. 2 hari kemudian, Sang Yazi membawa ekspresi kuyu saat dia mengunjungi Fang Yuan lagi. Saya setuju, mari kita tangani sesuai dengan apa yang Anda minta. Dia mengertakkan gigi, setelah menunjukkan ekspresi ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengalah. Percayalah, kamu pasti akan mengingat keputusan ini. Ayo, minum. Fang Yuan tersenyum ringan, menuangkan segelas anggur untuk Sang Yazi. Sang Yazi mengangkat cangkirnya, meminum anggur dalam satu suap. Anggur jelek macam apa ini? Setelah meminumnya, dia mengerutkan kening dan memarahi. Ini adalah anggur beras termurah. Tuan-tuan muda, saya tidak punya uang untuk membeli anggur yang enak. Fang Yuan tertawa ringan. Kamu akan segera memilikinya. Engah. Sang Yazi menghembuskan napas berat. Dia pertama kali memikirkannya, dan saat dia berkonsentrasi untuk membuat keputusan, itu adalah proses yang menyakitkan. Tapi sekarang dia telah memutuskan, dia merasa santai. Baiklah, saya sudah menyiapkan perjanjian, lihatlah. Fang Yuan membawa proposal. Sang Yazi meliriknya, dan menatap dengan marah, matanya terbelalak karena marah saat dia membanting meja dan berteriak, 950.000. Kamu menaikkan harga lagi. Terakhir kali, kamu mengatakan 800.000, tapi baru beberapa hari dan kamu menaikkannya 150.000. Apakah menurutmu aku terbuat dari emas? Menurutmu batu purba aku jatuh dari langit? Fang Yuan tersenyum ringan saat dia berkata dengan tenang, sudah 3 hari, tentu saja harganya naik, kamu tahu sendiri. Dahi Sang Yazi meletus dengan pembuluh darah, saat dia melompat dari kursinya, apakah menurutmu aku mudah diganggu? Aku tidak punya banyak uang. Warisan kecil-kecil ini, kamu ingin 950. Kamu seperti singa yang membuka mulutnya yang besar satu. Tenanglah. Kemarahan akan membahayakan kesehatanmu, tuan-tuan muda, ini bukan warisan kecil, ini menyangkut posisi tuan mudamu. Pikirkanlah, setiap tahun, satu tuan muda akan tersingkir. Berapa banyak orang yang mendambakan tempat ini?
kata Fang Yuan dengan santai. Begitu dia mendengar posisi Tuan Muda, Sang Yazi yang marah kehilangan amarahnya. Fang Yuan melihat ekspresinya, mengetahui bahwa 950 sudah melebihi batasnya, dan mengalah. Baiklah, baiklah, lalu bagaimana dengan 900.000 batu purba? Aku mengakui padamu. Sang Yazi perlahan duduk. Dia baru masuk ke posisi Tuan Muda selama setahun, dan harus berurusan dengan evaluasi. Jumlah sebenarnya batu purba yang berhasil dia kantongi hanya sekitar 400.000. Tak ayal, setelah transaksi ini, 1 tahun tabungannya akan habis. Aset yang berhasil ia simpan akan hilang. Tetapi mengenai posisi Tuan Muda, dia harus mengalah. Dia serius sejenak, sebelum mengangguk. Kalau begitu 900.000 itu, tapi saya tidak mempercayai perjanjian kertas, kita perlu bersumpah, mari kita gunakan sumpah racun Gu. Fang Yuan menunjukkan keraguan. Kenapa? Apakah kamu takut? Bagaimana saya tahu jika Anda tidak akan melarikan diri jika kami tidak menggunakan sumpah racun Gu? Kita harus melakukan ini, tidak mungkin aku menyerah pada ini. Sikap Sang Yazi tegas. Fang Yuan mengharapkan ini terjadi. Kalau begitu, biarkan aku melakukannya dulu. Fang Yuan mengulurkan tangan kirinya. Baru pada saat itulah Sang Yazi tersenyum, memanggil sumpah racun Gu. Sumpah racun Gu adalah cacing merah ungu, hanya seukuran jari dan memiliki mulut yang tampak berbahaya. Itu adalah Gu abis pakai peringkat 3. Itu terbang ke jari telunjuk kiri Fang Yuan, dan menggigitnya. Seketika, rasa sakit yang membakar menyerang saraf Fang Yuan. Fang Yuan menahan rasa sakit saat dia mulai membaca detail lamaran itu. Setelah dia selesai, sumpah racun Gu hampir 2 kali lipat ukurannya, karena menyerap darah hati Fang Yuan. Segera setelah itu, sumpah racun Gu terbang ke jari Sang Yazi dan mulai menghisap darah. Sang Yazi mencengkeram kertas itu, dan menggunakan suara gemetar untuk membaca detailnya, dan sumpah racun Gu berlipat ganda ukurannya lagi. Wajahnya menjadi pucat karena kesakitan, saat dia mengatupkan giginya dan menarik napas dalam-dalam. Perjanjian sialan ini, mengapa begitu panjang? Tidak bisakah Anda menulis lebih sedikit kata? Apakah ada yang bisa ditambahkan? Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Bibir Sang Yazi melengkung, memperlihatkan senyuman. Tapi wajahnya bengkok, dan senyumnya sedikit mengerikan. Bam! Sumpah racun Gu yang diisi dengan darah, tiba-tiba meledak. Tapi tidak ada darah yang berceceran melainkan berubah menjadi banyak titik lampu merah. Bintik-bintik cahaya terbang menuju Fang Yuan dan Sang Yazi, seperti hujan yang jatuh ke kolam, dan menyatu ke dalam tubuh mereka. Ini menunjukkan bahwa sumpah racun Gu telah berlaku. Jika kedua belah pihak membaca detailnya dan itu tidak memenuhi niat batin mereka yang sebenarnya, setelah sumpah racun Gu meledak, itu akan berubah menjadi genangan darah basi. Situasi ini, berarti bahwa satu sisi atau keduanya telah melanggar sumpah, menyebabkannya gagal. Melihat ini, senyum Sang Yazi menjadi lebih dalam. Dia memandang Fang Yuan, hehe, kami sudah bersumpah, jika Anda berubah pikiran di masa depan, atau melanggar perjanjian, Anda akan berubah menjadi genangan darah dan mati. Ekspresi Fang Yuan tetap sama, hanya berkata, di mana batu purba saya? Sang Yazi mengangkat bahu, jangan khawatir, mengapa saya melanggar perjanjian, di sini. Dia melemparkan Gu. Gu ini seperti bola, seindah kristal, setengah transparan dan seukuran telapak tangan. Ada sosok keruh di dalam bola, seolah-olah telah menyegel banyak awan. Sosok awan putih ini tampak seperti lelaki tua bungkuk yang membawa tongkat. Orang tua itu memiliki rambut putih panjang, memiliki perasaan abadi karena kerutan di wajahnya terlihat sangat realistis, dan dia tersenyum tulus. Ini adalah tetua purba Gu. Gu secara khusus digunakan untuk menyimpan batu purba. Seperti kata pepatah, para profesional memiliki domain keahlian mereka sendiri. Tetua purba Gu hanya peringkat 3, tetapi dapat menyegel hingga 1 juta batu purba. Ada 870.000 batu purba di sini, 30.000 sisanya, aku akan memberikannya kepadamu ketika aku selesai mengumpulkannya. Sang Yazi menyerahkan tetua purba Gu kepada Fang Yuan dengan banyak keengganan. Di dalam, 600.000 adalah kredit perdagangan klan Sang, 270 sisanya adalah tabungan pribadi Sang Yazi. Setelah Fang Yuan menerimanya, dia bekerja sama dengan Fang Yuan dalam menyempurnakannya. Tetua purba Gu berganti pemilik, dan perubahan terjadi di dalam awan,
Lelaki tua itu awalnya melihat Sang Yazi, tetapi sekarang dia mulai tersenyum ke arah Fang Yuan sebagai gantinya. Fang Yuan menggerakkan tetua purba Gu, tetapi tidak peduli ke arah mana dia bergerak, awan akan berubah dan lelaki tua itu akan tersenyum ke arah Fang Yuan. Sebenarnya, Gu ini cukup menarik. Jika batu purba di dalamnya keil, lelaki tua itu akan mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi pahit. Jika jumlahnya bagus, lelaki tua itu tidak akan berekspresi. Dan akhirnya, semakin banyak jumlah batu purba menuju batas, semakin lelaki tua itu akan tersenyum. Sang Yazi melihat Fang Yuan memanipulasi tetua purba Gu dan tahu dia jelas tentang cara kerja Gu. Dia mendengus, tetua purba Gu ini cukup berharga, saya tidak dapat memberikannya kepada Anda secara gratis. Saya membeli ini di pelelangan dan harganya 6.600 batu purba. Fang Yuan mengangguk, peringkat 3 Gu dijual oleh ribuan batu purba, dan tetua purba Gu adalah yang langka, itu pasti sepadan dengan jumlah itu. Dia segera mengeluarkan batu purba untuk diberikan kepada Sang Yazi. Sang Yazi menggunakan Gu penyimpanan biasa dan menyimpan batu-batu purba ini, terasa mengerikan di dalam. Ini awalnya adalah batu purbanya. Jangan, selama aku bisa mempertahankan posisi tuan mudaku, semuanya mungkin. Aku bisa mendapatkan kembali batu purbaku, dan untuk orang yang memeras aku ini, dia akan mati dengan kematian yang mengerikan. Sang Yazi bukanlah orang yang berhati besar, Fang Yuan merampok semua kekayaannya, dan dia bahkan harus meminjam untuk 30.000 terakhir. Resep tulang putih biasanya 600.000, tetapi Fang Yuan menjualnya seharga 900. Sang Yazi menggosok hidungnya, setelah menderita kerugian. Seperti itu, dia merasakan kebencian yang ekstrim terhadap Fang Yuan. 30.000 terakhir, aku akan memberikannya kepadamu dalam 3 hari. Masalah ini hanya diketahui oleh kita berdua, tidak ada pihak ketiga yang diizinkan untuk mengetahuinya. Bahkan temanmu, jangan berpikir untuk menemukan celah, itu tidak berguna. Sang Yazi bangkit dan pergi, dia tidak tahan lagi berada di sana. Setiap detik ekstra dia melihat wajah mengerikan Fang Yuan, kemarahan di hatinya akan menumpuk sedikit lebih banyak. Tidak ada celah dalam perjanjian, kamu melihat-lihat bukan? Fang Yuan menunjukkan ekspresi polos. Sang Yazi mendengus, dia lahir dari klan Sang, dipengaruhi sejak muda, dan juga telah mengelola toko ini selama setahun, tidak ada celah yang bisa menghindari perhatiannya. Aku yakin kamu tidak akan berani melanggar perjanjian. Dia tertawa jijik, dengan cepat pergi. Fang Yuan tidak mengingatnya, dia tahu bahwa suasana hati Sang Yazi saat ini sangat dapat dimengerti. Adapun sumpah racun, dia tidak akan mematuhinya. Pembatasan sumpah racun Gu sangat kuat, jika tidak ada Master Gu yang akan menggunakannya. Tidak ada cara untuk mengeksposnya kepada pihak ketiga, itu mutlak. Setiap bola kurva mempertaruhkan nyawa sendiri. Seperti sebelumnya, Fang Yuan menyerahkan 6.600 batu purba kepada Sang Yazi. Ini adalah tindakan tambahan, dia bisa saja menguranginya dari 30.000 batu purba. Tapi tidak, dalam sumpah racun, mereka menyatakan 900.000, sehingga Sang Yazi harus mengeluarkan 900.000 batu purba kepada Fang Yuan. Ini adalah aturan keras yang dingin. 3 hari kemudian, Sang Yazi mengumpulkan 30.000 batu purba, dan menyerahkannya kepada Fang Yuan. Pada saat yang sama, Fang Yuan memberikan resepnya kepadanya, tentu saja, kesatuan daging tulang yang paling berharga Gu tidak dijual. Sang Yazi hanya tahu tentang tombak tulang Gu, tombak tulang spiral Gudel. Setelah melihat resepnya, dia menemukan banyak resep lain yang menggunakan tombak tulang Gu sebagai alasnya, dan merasa senang karenanya, suasana hatinya berubah menjadi lebih baik. Fang Yuan kemudian menjual tombak tulang Gu, tombak tulang spiral Gu serta paku tulang Gu kepadanya. Seperti perjanjian awal mereka, itu adalah 40.620 batu purba. Akibatnya, setelah transaksi ini, aset Fang Yuan naik menjadi 934.020 batu purba 2. Dengan tabungannya, totalnya sekitar 945.003. Fang Yuan menempatkan sebagian besar batu purbanya ke dalam tetua purba Gu. Untuk mencegah kecelakaan, dia juga meletakkan beberapa di tubuhnya, dan beberapa ke dalam bunga tusita. Dalam kehidupan saya sebelumnya saat ini, saya masih bekerja keras di karavan, dengan hanya 50 hingga 60 batu purba di atas saya.
Tapi saat ini saya hampir menjadi jutawan. Fang Yuan membandingkan ini dengan ingatannya, dan keuntungan dari kelahiran kembalinya dapat dengan mudah dilihat. Tentu saja, dia juga mengambil risiko besar. Semakin besar risikonya, semakin besar manfaatnya. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Usaha mungkin tidak menuai hasil, tetapi untuk mendapatkan imbalan, seseorang harus berinvestasi terlebih dahulu. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Penyelidikan klan Sang berakhir, dan Wei yang membawa undangan Sang Yanfei, 2 tamu terhormat, pemimpin klan tuanku telah mengatur perjamuan klan, secara khusus memerintahkan saya untuk mengundang kalian berdua. Perjamuan klan. Momennya akhirnya tiba, pikir Fang Yuan. Halaman yang luas adalah tempat Sang Yanfei mengatur perjamuan klan. Itu adalah pesta di luar ruangan, karena di dalam gunung, tidak perlu khawatir tentang badai atau hujan. Halamannya tidak mewah atau elegan, bahkan agak tua. Ada selusin meja yang disusun dalam lingkaran di halaman, yang sudah terlihat ramai dari itu. Ada beberapa buah dan makanan ringan yang disusun di atas meja dan juga label yang menunjukkan kursi mana milik siapa. 3 kursi sudah ditempati. Kakak, tahukah kamu mengapa Tuan Ayah memanggil kita kali ini? Sang Chao Feng bertanya samar-samar sambil memasukkan buah merah ke dalam mulutnya. Sang Qiu Niu yang tertua sedang duduk tegak, matanya tertutup saat dia beristirahat. Mendengar pertanyaan itu, dia membuka matanya dengan sepotong dan berbicara dengan suara yang dalam, Tuan Ayah baru-baru ini keluar dari kultivasi tertutup, dia mengadakan perjamuan klan ini karena dia merindukan kita, apa yang aneh tentang itu? Kakak laki-laki mungkin benar, tapi kapan Tuan Ayah pernah mengadakan perjamuan santai? Lihat, bukankah menurutmu ada beberapa kursi lagi hari ini? Dari samping, Sang Pulau menyela. Sang Chao Feng mencibir, dan Sang Qiu Niu menutup matanya lagi. Tatapan Sang Pulau berkedip, dia bertanggung jawab atas zona lampu merah dan mengelola rumah bordil dari semua ukuran, dia akan menjadi orang tercepat yang mendapatkan berita apapun. Sebenarnya, dia sudah mendengar beberapa pembicaraan, dia baru saja akan melanjutkan ketika tiba-tiba telinganya bergerak-gerak, seseorang telah tiba. Tatapan ketiganya beralih ke gerbang. Berderit, gerbang didorong terbuka dan 3 orang masuk. Wei yang berada di depan diikuti oleh Fang dan Bai. Fang dan Bai sudah pernah ke sini sebelumnya, itu adalah kediaman pribadi yang telah mereka panggil sebelumnya. Kediaman pribadi ini adalah tempat di mana pemimpin klan Tuan, ketika dia masih muda, ditekan oleh aliansi Tuan muda lainnya. Pemimpin klan Tuan mundur selangkah dan meninggalkan posisi Tuan muda atas kemauannya sendiri, menjadi anggota klan biasa. Selama periode jatuh itu, dia tinggal di sini. Kemudian ketika dia menjadi pemimpin klan, dia mempertahankan tempat ini sebagai pengingat bagi dirinya sendiri dan generasi selanjutnya. Perjamuan klan selalu diadakan di sini. Wei yang membuka gerbang dan memperkenalkan. Segera setelah itu, dia melihat 3 orang di halaman, 3 tuan muda sudah ada di sini. Sang Qiu Niu, Sang Chao Feng dan Sang Pulau berdiri satu demi satu dan menangkupkan tangan mereka ke Wei Yang, salam kami, Penatua Wei Yang. Wei Yang adalah salah satu dari 5 jenderal besar di bawah Sang Yanfei dan tokoh utama di klan Sang. Setiap tuan muda yang bersaing untuk posisi pemimpin klan muda harus melalui evaluasinya. Salam saya untuk ketiga tuan muda, keduanya adalah tamu terhormat yang diundang oleh pemimpin klan Tuan. Wei yang juga menangkupkan tangannya untuk menyapa, ekspresinya tenang. Dia adalah seorang yang lebih tua, statusnya lebih tinggi dari posisi tuan muda dan sebagai sosok penting di klan, dia tidak akan menjilat tuan muda ini. Tuan-tuan, silakan duduk. Wei yang memimpin Fang Yuan dan Bai Ningbing ke tempat duduk mereka. Ketiga tuan muda itu saling memandang, mereka bisa melihat kebingungan, keterkejutan, dan rasa ingin tahu di mata satu sama lain. Ini adalah perjamuan klan, mengapa ada orang asing yang diundang? Siapa keduanya? Kursi mereka sebenarnya lebih dekat ke Tuan Ayah daripada kami. Wei yang juga duduk dan melanjutkan sambil tersenyum, izinkan saya membuat perkenalan. Ini Sang Qiu Niu, putra tertua pemimpin klan Tuan, dia mengelola zona pengasuhan. Ini adalah putra keempat pemimpin klan Sang Chao Feng, dia mengelola semua arena pertempuran Gu di kota. Ini Sang Pulau, dia mengelola semua rumah bordil di zona lampu merah. Sang Qiu Niu kuat dan suaranya dalam,
orang bisa mengatakan dia adalah orang yang tenang dari satu tatapan. Dia adalah yang tertua, sudah mendekati 30. Sang Chow Feng memiliki rambut berantakan dan pangkal hidung tinggi. Dia memancarkan aura liar. Sang Pu Lao tampak paling halus, fisik kurus, wajah putih, mata yang indah dan bantalan longgar yang menunjukkan bahwa dia berkeliaran dengan wanita sepanjang tahun. Qiu Niu menyapa kedua tamu terhormat. Sang Qiu Niu memimpin untuk menangkap tangannya sebagai salam. Wei yang tidak memperkenalkan Fang dan Bai, ketiganya pintar dan tentu saja tidak akan mengejarnya dengan bodoh. Ketiga tuan muda itu terlalu sopan. Saya He Itu dan ini teman saya Bai Yun. Fang Yuan memperkenalkan. Nama-nama itu jelas palsu. Ini membuat ketiga tuan muda semakin bingung tentang asal-usul Fang dan Bai. Mereka hanya bisa tertawa dan melakukan gerakan itu. Saat waktu perjamuan malam semakin dekat, lebih banyak tuan muda muncul. Sang PCU yang mengelola sarang judi batu, Sang Suani yang mengelola restoran dan toko sutra, Sang Fusi yang mengelola lelang, Sang Bisi yang mengelola zona penyempurnaan pengganti, dan Sang Yazi yang sudah dikenal Fang Yuan. Wei yang memperkenalkan mereka kepada Fang dan Bai, semua tuan muda ini kurang lebih mengungkapkan ekspresi aneh saat mereka melihat Fang dan Bai. Mereka duduk saat pembicaraan dimulai dengan meningkatnya jumlah orang, halaman kecil berangsur-angsur menjadi ramai. Tepat sebelum perjamuan dimulai, gerbang tiba-tiba terbuka dan seorang tuan muda buru-buru bergegas masuk. Dia tinggi dan kurus, alis tebal dan tatapan tajam, dia adalah tuan muda Sang Bian yang bertanggung jawab atas penjaga kota-kota klan Sang. Penjaga kota menangani segala macam perselisihan dan kontradiksi, menjaga hukum dan ketertiban di kota, jadi itu adalah yang tersibuk. Setelah menyapa Fang dan Bai, Sang Bian baru saja duduk, ketika nyala api berwarna darah berkedip di kursi utama saat Sang Yan Fei muncul. Sang Yan Fei mengenakan jubah putih dengan manset bertatahkan emas. Rambut merah beterbangan liar sebelum bertumpu di pinggangnya, dikombinasikan dengan wajahnya yang sangat tampan, itu membentuk aura dan karisma yang unik baginya. Anak-anakmu menyapa Tuan Ayah. Banyak tuan muda berdiri satu demi satu sebelum setengah berlutut di tanah dan menyapa Sang Yan Fei dengan bersatu. Tuan pemimpin klan, Wei yang berdiri. Pada saat yang sama, Fang dan Bai juga berdiri untuk menyambutnya. Duduklah. Sang Yan Fei berbaring di kursi sandar lebar dan dengan santai melambaikan tangannya. Segera, 7 lampu indah berwarna bertaburan seperti hujan. Lampu yang indah mendarat di atas meja dan berubah menjadi semua jenis hidangan lezat, aromanya segera menyebar di halaman kecil. Fang Yuan langsung mengenali Gu sebagai kotak makanan gourmet Gu. Itu adalah Gu peringkat 5, terutama digunakan untuk menyimpan makanan lezat dan menjaga keadaannya. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan berusaha keras untuk mencari nafkah di karavan, dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan setelah kehancuran klan Gu Yue. Kemunculan tiba-tiba aliansi Master Gu Iblis di Gunung Yitian melampaui garis bawah jalan yang benar. Semua klan besar membentuk aliansi dan mengepung Gunung Yitian. Salah satu kepala pasukan sekutu, Sang Yan Fei menggunakan Gu kotak makanan gourmet ini untuk menyediakan pasukan. Hanya dengan lambaian lengan bajunya, puluhan ribu tentara diberikan makanan gourmet, menjadi bantuan besar dalam meningkatkan moral mereka. Sejak itu, kotak makanan gourmet Gu menjadi simbol Sang Yan Fei dan menjadi topik pembicaraan bagi banyak orang. Saat itu, Fang Yuan mampu menjadi bos kecil di level terendah dengan kelebihannya sebagai transmigran, dia bergabung dengan subcabang dari karavan yang bertugas mengangkut persediaan ke pasukan sekutu jalan benar. Dia secara pribadi bisa melihat kemegahan Sang Yan Fei menggunakan kotak makanan gourmet Gu. 7 cahaya berwarna yang menyilaukan memenuhi langit dan menyinari dunia, itu adalah suasana yang luar biasa dan megah. Tidak pernah menyangka bahwa saya akan melihat kotak makanan gourmet ini Gu bertahun-tahun sebelumnya dan juga menjadi tamu klan Sang yang terhormat. Fang Yuan menghela nafas dalam hati. Ada perbedaan yang jelas antara kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini adalah keuntungan besar dari kelahiran kembali. Dan keuntungan ini berasal dari jangkrik musim semi musim gugur yang merupakan akumulasi dan pencapaian dari perjuangan kehidupan sebelumnya. Sang Yan Fei menyebarkan piring dan segera menyapa putranya, kami memiliki 2 tamu terhormat bersama kami hari ini, Anda semua perlu bersulang untuk mereka. Qiu Niu, kamu yang tertua, berikan contoh. Dengan Sang Yan Fei secara pribadi memberitahu mereka,
Tuan muda klan Sang tidak berani bertindak lambat meskipun mereka bingung. Sang Qiyuniu segera berdiri dan mengangkat segelas anggur, berkata dengan suaranya yang dalam, Qiyuniu bersulang untuk kedua tamu terhormat itu. Dengan itu, dia menggesek segelas anggur. Fang Yuan juga minum segelas anggur sementara Bai Ningbing masih minum air. Qiyuniu adalah yang tertua di antara tuan muda ini, dia hampir 30 tahun, tetapi penampilannya tampak cukup dewasa seolah-olah dia berusia 40 tahun. Sebaliknya, ayahnya Sang Yanfei tampak seperti seorang pemuda berusia 20-an. Kontras antara ayah dan anak adalah pemandangan yang cukup menarik. Saya berbicara dengan baik dengan dua tamu terhormat sebelumnya. Tamu yang terhormat, jika Anda punya waktu nanti, Anda bisa datang ke zona saya untuk bersenang-senang, pertempuran Bu benar-benar menarik. Sang Chao Feng juga berdiri. Bibir Fang Yuan melengkung menjadi senyuman, dia tahu sedikit tentang Sang Chao Feng meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Pria ini sangat agresif dalam menang dan kejam dan licik. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, pada suatu waktu, dia telah menjadi penghalang terbesar bagi posisi Sang Xin Qi sebagai tuan muda klan Sang. Pertempuran Bu Saudara keempat terlalu berdarah, yang terbaik masih kegembiraan wanita cantik yang bernyanyi dan menari untukmu. Sang Pulao membalas Sang Chao Feng sebelum mengusulkan bersulang untuk Fang dan Bai, matanya yang indah berkedip dengan cahaya, saya ingin berbicara tentang romansa dan cinta dengan dua tamu terhormat itu. Jika kita punya waktu, pasti. Fang Yuan berkata sambil tersenyum dan menenggak anggur. Perjamuan ini tampak seperti selebriti di matanya. Sebagian besar tuan muda klan Sang ini akan memiliki cerita mereka sendiri yang akan menyebar ke seluruh perbatasan selatan di masa depan. Sang Yanfei memiliki banyak anak tetapi orang-orang di sini mampu membedakan diri mereka dalam kompetisi yang begitu ketat, dengan jelas menunjukkan kemampuan mereka yang melampaui orang lain. Orang bisa menyebut mereka raksasa di antara manusia atau batu giok yang tidak dipoles. Selain itu, mereka masing-masing memiliki cara dan gaya mereka sendiri dalam melakukan sesuatu, saat mereka berkumpul bersama di tempat yang sama, itu seperti mutiara yang bersinar dengan terang dan kegelapan. Untuk saat ini, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang putra tertua Sang Qiyuniu, putra kedua Sang Yazi, putra keempat Sang Chao Feng dan 8 putra Sang Pulao. Putra ke-9 Sang Xuanni memiliki mulut seperti singa dan hidung lebar. Dia sepertinya menggunakan beberapa gens gu, karena setiap kali dia bernapas, asap kuning muda keluar dari hidungnya dan meringkuk di sekelilingnya. Putra ke-10 Sang Bisi pendek dan kekar, terlihat jujur dan sepertinya tidak memiliki sesuatu yang luar biasa tentang dirinya. Tapi Fang Yuan tahu Sang Bisi menyembunyikan kekuatan besar yang lebih tinggi darinya beberapa kali. Putra ke-12 Sang Bian akan memiliki aliansi pernikahan dengan klan Tai, dan menjadi detektif ilahi kedua di perbatasan selatan setelah Tai Sueleng. Putra ke-13 Sang Fusi sangat cerdas, nasihatnya ketika pasukan sekutu jalan lurus menyerang Gunung Yitian menyebabkan kerusakan besar pada Gu Master Iblis berkali-kali. Dan putra ke-21 Sang Pisiu, dia adalah yang bungsu dan terlambat berkembang. Bertahun-tahun kemudian, ketika klan Sang jatuh ke dalam reruntuhan, dia melemparkan dirinya ke jalan iblis dan menjadi iblis yang reputasi jahatnya menyebar jauh dan luas di perbatasan selatan. Ayah, maaf saya terlambat. Saat bersulang berlanjut, gerbang halaman dibuka dan seorang gadis masuk. Dia adalah Sang Chiwen, putri ke-16 Sang Yanfei dan memegang kendali atas arena pertempuran. Dia memiliki wajah yang cerah dan kedua matanya bersinar dengan tatapan cerdas. Dia adalah orang yang lincah dan menawan. Setelah semua orang selesai bersulang anggur, Sang Yanfei mengangkat cangkir anggurnya dan menghadap Fang dan Bai, terima kasih telah melindungi Xin Qi sepenuhnya, itulah satu-satunya alasan saya bisa mendapatkan putri baru. Begitu dia berkata demikian, semua orang yang hadir tercengang. Putri, geng tuan muda menunjukkan ekspresi heran, saling memandang. Sang Yazi langsung menyadari, menepuk dahinya sendiri. Jadi ini dia, inilah sebabnya mengapa ayah bertemu keduanya dengan sopan. Kerudung misterius itu terangkat, dan Sang Yazi melihat ke arah Fang Yuan, kebencian besar tersembunyi di tatapannya. Dia tidak lagi takut. Sekarang dia tahu alasannya, setelah evaluasi ketika dia mendapatkan kembali pijakannya, dia perlahan-lahan akan berurusan dengan kedua itu. Segera, tempat itu menjadi sunyi.
Sang Yan Fei tersenyum saat dia mengamati orang-orang, memberi mereka waktu untuk menyerap informasi baru. Fang Yuan, secara kooperatif, mengungkapkan keterkejutan, karena dia sedikit tercengang, dan bergumam dengan tatapan curiga, jangan bilang. Itu benar. Sang Yan Fei memandang ke arahnya, mengangguk, Nyonya Zhang kalian berdua mengawal dan melindungi di karavan. Dia adalah putriku, begitu dia melangkah ke kota Klansang, aku mendeteksi garis keturunannya dan telah bersatu kembali dengannya. Zhang Xinqi, Bai Ningbing segera mengikuti. Sang Yan Fei tertawa terbahak-bahak, hehehe, dia bukan lagi Zhang sekarang, tapi Sang. Kalian berdua menyelamatkan nyawa putriku yang berharga, kamu adalah dermawan klan Sangku, jadi kamu pantas bersulang dari kami. Mengatakan demikian, pintu dibuka oleh seseorang dengan ringan. Tuan Gu wanita muda Tianlan mengenakan pakaian pelayan saat dia mendorong pintu terbuka, kembali ke sisi Sang Xinqi. Misi, Xiao Dai melihat ke halaman yang penuh dengan orang, dan merasa gugup. Ayo masuk, Sang Xinqi menghembuskan napas dengan tenang, di bawah tatapan pengawasan semua orang, berjalan ke halaman. Tiba-tiba, langkahnya berhenti, menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan di wajahnya. Dia melihat Fang dan Bai. Itu benar-benar dia. Melihat Sang Xinqi, pupil Bai Ningbing menyusut menjadi seukuran pin karena dia benar-benar dan benar-benar tercengang. Di seluruh halaman, tidak ada yang bisa memahami keterkejutan di hatinya. Kejutan Bai Ningbing bukan dari Sang Xinqi, melainkan Fang Yuan. Dia adalah orang yang cerdas, saat dia melihat Sang Xinqi, dia langsung mengerti, apa motif sebenarnya Fang Yuan. Zhang Xinqi adalah Sang Xinqi, sehingga dia melindunginya. Bagaimana dia tahu identitasnya? Apakah ini semua bagian dari rencananya? Pada saat itu, pikiran Bai Ningbing berputar seperti badai di hatinya. Saudara Heitu, saudari Bai Yun, mengapa kamu di sini? Sang Xinqi menatap Fang Yuan tanpa berkedip, matanya bersinar terang. Cier, ayah bilang aku akan memberimu kejutan, bukan? Sang Yan Fei tertawa lembut. Sang Xinqi membungkuk dan memberi penghormatan, terima kasih ayah, ini adalah hari paling bahagia yang saya alami sejak datang ke kota Klansang. Setelah kekacauan awal, dia sudah menerima Sang Yan Fei sebagai ayah kandungnya. Tidak peduli seberapa banyak ayahnya mengecewakan ibunya, dia tetap keluarganya. Bahkan jika Sang Xinqi memiliki dendam dan kebencian terhadap Sang Yan Fei, kekerabatan yang mengikat mereka bersama-sama tidak dapat diputuskan, terutama untuk wanita baik seperti dia. Sang Yan Fei mendengarnya memanggilnya ayah untuk pertama kalinya, dan bibirnya melengkung, menunjukkan senyum berseri-seri. Sang Xinqi berbalik lagi, menunjukkan kecemasan, saat dia menjelaskan kepada Fang Yuan, saudara Heitu, saya tidak sengaja berbohong kepada Anda. Setelah ibu meninggal, dia menginstruksikan saya untuk datang ke kota Klansang. Saya hanya mengerti usahanya dan kebenarannya setelah bertemu ayah. Kata-kata itu seperti petir yang menghantam hati Bai Ningbing. Mata birunya menyipitkan mata, saat hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan, bahkan Sang Xinqi tidak tahu identitasnya. Mengapa? Mengapa Fang Yuan tahu segalanya? Awalnya, Fang Yuan diselimuti kabut di hatinya, tidak dapat mengamatinya dengan jelas. Tapi sekarang, kabut menebal, dan Fang Yuan menjadi lebih misterius dan tidak dapat diprediksi. Jadi itu saja, aku bertanya-tanya mengapa klan Sang memperlakukanku dengan sangat baik. Jadi inilah alasannya. Fang Yuan menghela nafas saat dia mengangkat kepalanya, lalu perlahan menggelengkan kepalanya, berseru, berpikir bahwa kamu adalah putri pemimpin klan Sang. Saudara Heitu, bisakah kamu memaafkanku? Sang Xinqi mencengkeram tangannya, bertanya dengan gugup. Sang Yan Fei mengerutkan kening ringan, melihat sikap putrinya, dia tahu bahwa dia sangat menghormatinya. Fang Yuan tertawa, tidak masalah, mengapa aku menyalahkanmu? Pihak yang tidak tahu itu tidak bersalah, pada kenyataannya, aku juga telah berbohong padamu. Apa? Sang Xinqi membeku. Fang Yuan menggosok hidungnya, Heitu, Bai Yun hanyalah nama palsu. Sang Xinqi tersenyum lembut, dengan ringan berkata, aku sudah menebak itu sejak lama. Fang Yuan sengaja ragu-ragu, lalu mengertakkan gigi dan menangkupkan tinjunya, saya malu, nama asli saya adalah Gu Yue Fang Zeng, ini teman saya Bai Ningbing. Gu Yue Fang Zeng, Fang Zeng. Sang Xinqi mengulangi nama ini beberapa kali,
menghafalnya dalam hati. Senyum Sang Yanfei juga melebar, dia menghargai kejujuran Fang Yuan. Sebenarnya, dia sudah menyelidiki sejak lama. Meskipun klan Gu Yue musnah, klan Sang memiliki caranya sendiri untuk mencari tahu informasi dari klan Jia. Desa Gu Yue memiliki orang yang disebut Gu Yue Fang Zheng, dan orang ini memiliki bakat kelas A, dan merupakan kandidat pemimpin klan muda. Pada saat yang sama, Bai Ningbing adalah kandidat pemimpin klan muda klan Bai. Keduanya dipuji sebagai jenius. Adapun mengapa mereka harus menyembunyikan diri dan menyelinap ke karavan, ini lebih mudah untuk diselidiki. Karena warisan Gunung Baigu, dua tuan muda klan Bai meninggal di tangan mereka. Pada saat yang sama, mereka mengambil alih setengah dari warisan. Klan Bai mengeluarkan surat perintah penangkapan yang merupakan bukti terbaik. Jadi itu sebabnya jantung saya berdebar-debar sebelumnya. Sang Pu Lao tertawa. Anak ini mengucapkan selamat kepada Tuan Ayah. Kata Sang Bisi, jika kamu menghadapi masalah, beritahu kakak. Sang Qiyuniu memandang Sang Xinci dan berkata, ini luar biasa, saya punya saudara perempuan baru. Perjamuan ini layak untuk datang. Sang Ciwen tertawa. Para tuan muda pulih dari keterkejutan mereka, dan dengan cepat menunjukkan kasih sayang mereka. Ini adalah kesempatan yang menyenangkan bagi kita semua, karena kalian semua telah mendapatkan saudara perempuan baru yang terkait dengan darah. Sang Yanfei memandang anak-anaknya, sangat jelas dengan kondisi mental mereka. Penampilan Sang Xinci tidak diragukan lagi merupakan ancaman. Mulai sekarang, akan ada satu orang lagi yang bersaing untuk posisi tuan muda. Saat itu, bukankah ayah Sang Tuo Hai? Saat ini dia adalah pemimpin klan muda klan Sang. Sebenarnya tidak perlu khawatir, klan Zhang adalah anak perusahaan dari klan Wu, dan bermusuhan dengan klan Sang. Sang Xinci tidak memiliki dasar di sini, dia mudah dihadapi. Para tuan muda menunjukkan wajah tersenyum, tetapi hati mereka menimbang situasinya. Keluarga kekaisaran tidak memiliki tempat untuk kekerabatan. Tahta kaisar sangat penting untuk manfaat terbesar, bahkan kekerabatan pun tidak dapat menyelesaikannya. Klan Sang adalah penguasa perbatasan selatan, siapapun yang naik ke posisi pemimpin klan di masa depan akan menjadi salah satu pihak yang memiliki suara di seluruh perbatasan selatan. Tinggi dan perkasa, naik ke puncak alam fana, manfaatnya luar biasa. Generasi pemimpin klan Sang mana yang tidak mengalami pertempuran sengit, sebelum mereka naik ke posisi dengan susah payah. Sang Yanfei telah melalui ini sebelumnya, jadi dia sudah jelas dari situasinya sekarang. Dengan demikian, hatinya semakin tertuju pada Sang Xinci. Saat ini, dengan mengumumkan identitasnya, meskipun itu untuk melindunginya, itu juga melemparkannya ke dalam spiral persaingan ini. Ayo, Cier, duduk di sini. Sang Yanfei menepuk kursi di bawahnya, berkata, iya. Sang Xinci menjawab, menatap dalam-dalam ke arah Fang Yuan saat Fang Yuan mengangguk padanya sambil tersenyum. Sang Xinci berjalan mendekat, duduk di samping Sang Yanfei. Xiao Lan, Xiao Dai, kedua pelayan ini berada di belakangnya. Melihat ini, ekspresi semua orang aneh. Sejak mereka lahir, mereka belum pernah melihat ayah mencintai salah satu anaknya sejauh ini. Bahkan putra haramnya Sang Tuo Hai tidak menerima perlakuan seperti itu. Baiklah, kalian semua, duduklah. Sang Yanfei melambaikan tangannya, melihat ke arah Fang dan Bai lagi. Dia berbicara, Gu Yue Fang Zheng, Bai Ningbing, kalian berdua menyelamatkan putriku yang berharga, dan mengantarnya ke sini. Keluarga kami sangat berhutang budi kepada Anda, jika Anda memiliki permintaan, Anda dapat mengatakannya sekarang. Sebagai pemimpin klan Sang, saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Para tuan muda menoleh untuk melihat Fang dan Bai, dengan ekspresi iri. Ini adalah rasa terima kasih dari pemimpin klan Sang, janji dari penguasa perbatasan selatan, kata-katanya seberat gunung. Tapi Fang Yuan menggelengkan kepalanya, Tuan pemimpin klan, alasan kami melindungi Lady Sang Xinci adalah karena kebaikannya sebelumnya. Hutang kita sudah dilunasi, kita tidak saling berhutang apa-apa. Saat dia berkata demikian, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Sang Fuzi dengan cepat bereaksi, menyipitkan mata, memuji kecerdikan jawabannya. Fang dan Bai menyelamatkan putri Sang Yanfei, dia harus menghadiahi mereka dengan baik. Jika tidak, bagaimana orang luar akan memandang klan Sang?
Jika ada tuan muda klan Sang yang menghadapi bahaya di masa depan, siapa yang akan membantu mereka? Sang Xinci melihat Fang Yuan menolak hadiah itu, dan dengan cepat menjadi cemas, berkata kepada Sang Yan Fei, "Ayah, selama perjalanan karavan, saudara He itu juga kehilangan banyak asetnya." Sang Yan Fei adalah pria yang brilian. Sebelum Sang Xinci menyelesaikan kata-katanya, dia mengerti niatnya. Ini untuk mencari uang untuk Fang dan Bai. Dia mengangguk, "Karena kalian berdua adalah Gu Master, saya akan menghadiahkan 1 juta batu purba untuk mengucapkan terima kasih saya." Mendengar ini, banyak tuan muda hampir ngiler. Meskipun mereka mengendalikan banyak aset klan Sang, tetapi itu di bawah pengawasan semua orang dan ada evaluasi tahunan, mereka hampir tidak dapat mengisi kantong mereka sendiri. Sang Yazi memiliki bakat, tetapi terlalu serakah, menyebabkan hasil bisnisnya dalam bahaya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya lagi, "Sejujurnya, saya telah melalui situasi bahaya untuk merebut warisan. Setelah menjual resepnya, saya tidak lagi kekurangan batu purba." "Oh, begitukah?" Sang Yan Fei memandang Sang Yazi dengan makna yang dalam. Sang Yazi sangat ketakutan, jantungnya hampir melompat keluar, mulutnya mengering dan keringat dingin berkumpul di dahinya. Mengenai masalah Sang Yazi, bagaimana mungkin Sang Yan Fei tidak tahu? Bahkan jika dia memalsukan akuntansi, apa yang terjadi dapat dengan mudah ditebak. Tapi Sang Yazi masih putranya sendiri, bahkan jika dia melanggar aturan klan Sang, selama itu tidak terungkap, itu juga dianggap sebagai keahliannya. Berada di posisi ini, dia telah belajar sejak lama, mematuhi aturan bukanlah kemampuan, kemampuan sejati terletak pada melanggar aturan untuk mendapatkan keuntungan, namun tidak menerima hukuman. Mereka yang memiliki kemampuan sejati menghancurkan tatanan lama, sambil menetapkan aturan baru dan menikmati manfaatnya di sepanjang jalan. Sang Yan Fei menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan Sang Yazi, sebelum dia memberikan hadiah lain untuk mereka pertimbangkan. Sang Xinci hanya mendengar setengahnya, sebelum matanya bersinar intens. Inilah yang paling dibutuhkan Fang dan Bai. Bersambung.